Baik, selanjutnya kita ke sudut inscribe, katanya inscribe. Sudut keliling, kalau kita bilang sih sudut keliling ya. Sudut keliling ini ya adalah sudut yang titik sudutnya itu pada lingkaran. Nih yang merah nih. Dan sisinya itu memuat busur lingkaran. Jadi sisinya itu memuat busur lingkaran. Sudut keliling memuat busur lingkaran. Busur yang di hadapan sudut keliling ini disebutnya sebagai intercepted arc. Saya nggak tahu di kita apa disebutnya, kalau nggak salah sih busur aja ya, busur keliling gitu. Jadi ini sudut keliling, ini busurnya. Kemudian di sini ada teorema 10.8. 10.8 itu mengatakan bahwa jika sudut adalah is inscribed in a circle, katanya. Jadi jika sudut itu merupakan sudut keliling dalam sebuah lingkaran, maka sudut tersebut merupakan dapat diukur. Jadi ukuran sudut tersebut adalah setengah dari ukuran busur yang di hadapan sudut tersebut. Jadi intercepted arc-nya itu tadi busur kelilingnya. Jadi besar sudut ini, besar sudut keliling itu sama saja dengan setengahnya besar busur yang di hadapan sudut keliling ini. Atau kalau misal nanti biasanya kita sering dengarnya gini, besar sudut keliling ini akan sama dengan setengahnya dari besar sudut pusat. Karena besar sudut pusat itu adalah sama dengan besar busur keliling gitu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ada sisi biru, sisi busur biru, kemudian ada sudut biru, busur biru, sudut biru, terus satu lagi ini. Nah, yang ditanyakan adalah yang birunya ini. Yang biru di sini dia busur STQ atau busur QTS. Dia merupakan busur di hadapan sudut keliling R atau sudut keliling QRS. Berarti sudut keliling ini diketahui 90 derajat. Busurnya berapa? Tadi di teorema 10.8 ini bahwa besar sudut keliling itu setengahnya dari besar busur. Berarti besar busur itu 2 kalinya besar sudut keliling. Ini sudut keliling ya, karena dia ada R-nya itu, titik sudutnya itu ada pada lingkaran. Jadi si besar busurnya ini akan sama dengan 2 kalinya dari sudut kelilingnya tadi, yaitu 180. Kemudian kita lihat lagi di sini. Ini besar sudut kelilingnya adalah 115. Besar busurnya berapa? Sama kayak tadi, berarti 2 kalinya. 2 kali 115, 230. Kalau yang ini diketahui busurnya 100 derajat. Berarti sudut kelilingnya berapa? 10.8 bilang sudut keliling itu setengahnya dari busur yang di hadapannya, berarti setengahnya dari 100, yaitu 50. Nah, ini tentang contoh pertama. Kita lihat contoh yang kedua di sini. Kita disuruh menemukan berapa sudut ACB yang merah ini ya, berapa sudut ADB yang ungu ini, dan berapa sudut AEB. Oke. Kita lihat bahwa ketiga sudut ini menghadapi busur yang sama, yaitu busur AB. Dan titik-titik sudut ini adalah titik-titik sudut yang ada pada lingkaran. Jadi E, D, dan C ini ada pada lingkaran. Berarti dia sudut keliling. 10.8 bilang sudut keliling itu setengahnya dari busur di hadapannya. Berarti AE, B setengah dari 60, ADB juga setengah dari 60, ACD juga setengah dari 60. Semuanya punya sudut 30 derajat. Kita lihat teorema selanjutnya. Di sini ada teorema 10.8. Dikatakan bahwa jika dua sudut keliling
dalam sebuah lingkaran intercept the same arc. Jadi intercept tuh berhadapan dengan busur yang sama katanya. Maka sudut-sudutnya itu pasti sudut-sudut yang kongruen gitu. Kayak misal ini nih, sudut kelilingnya CAD, bisa itu ya kita lihat, atau ini sih sudut kelilingnya ACD, satu lagi yang merah ADB, dua-duanya menghadapi busur AB. Jadi pasti nanti si sudut C itu akan sama dengan si sudut D. Nah, itu teorema 10.9. Kita lihat nih penggunaannya. Sudut E diketahui 75. Ditanya sudut F. Sudut E dan sudut F ini menghadapi busur yang sama, intercept menghadapi busur yang sama, GH. Jadi berarti menurut teorema 10.9, sudut E akan kongruen dengan sudut F. Jadi besarnya sudut F itu adalah 75. Oke. Ini ada aplikasi mengenai sudut keliling pada sebuah bioskop gitu. Jadi di sini katanya dalam sebuah panggung teater gitu, atau bioskop ya, kan sebuah bioskop, kita biasanya ingin lebih dekat ke screen atau ke layar movie screen. Kemudian di sini, but you don't want to have to move your eyes too much to see the edge of the picture. Jadi kalau misalkan di tengah banget kan gak enak juga ngelihatnya. Jadi kira-kira di mana ya biar nggak harus tengok kiri kanannya terlalu jauh gitu. Jadi angle view-nya enaknya di mana? Kita bisa lihat ini menggunakan teorema 10.9 untuk mencari kira-kira sudut buat memandang lebih enak dan nyaman di bioskop itu harusnya kita duduk di mana gitu. Misal nih, E dan G itu adalah titik ujung dari screen atau layar bioskopnya. Kemudian kita ada di sudut F sini. Sudut EFG ini kita sebut sebagai sudut pandangan, viewing angle katanya. Nah, you decide the middle of the sixth row has the best viewing. Jadi kita sih beranggapan di sini tuh adalah best view-nya gitu. Jika someone is sitting there, kira-kira kalau misal ada udah ditempatin sama orang lain di sini, kira-kira kita mau pilih di mana biar nanti sudut pandangnya tuh ya sama dengan yang di sini. Nah, ini bisa menggunakan konsep sudut keliling gitu. Jadi kita bisa tarik aja nanti sudut yang lain. Kita buat lingkaran di situ yang si movie screen-nya itu menjadi sebuah tali busur dari lingkaran yang kita punya. Terus kita tarik garis-garis tali busur lainnya, bikin buat tali busur lainnya sehingga kita punya sudut keliling yang memang nanti kongruen dengan yang sudut pandang yang tadi kita anggap ideal gitu. Jadi kalau misal nggak dapat kursi di sini di yang merah, kita bisa pilih yang di hijau atau yang di kuning gitu. Nah, itu aplikasinya sudut keliling dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam real life ya, kalau kehidupan sehari-hari jarang-jarang kita ke bioskop. Kemudian kita lihat nih penggunaan inscribe polygon katanya. Jadi poligon yang dibuat dari ini titik-titik sudut-sudut keliling yang ada dalam lingkaran gitu. Jika setiap titik sebuah poligon berada pada lingkaran, maka poligon itu adalah inscribe, jadi ada di lingkaran gitu. Sama kayak tadi poligon keliling mungkin ya. And the circle is circumscribed. Jadi si
si lingkarannya ini diistilahkan sebagai circumscribe. Kalau poligon yang kayak begini kita namanya sebagai poligon inscribe gitu. Jadi inscribe polygon kita bicara di sini, dan circumscribe circle gitu. Teorema 10.10 bilang bahwa jika segitiga siku-siku inscribe pada sebuah circle, jadi ada titik-titik sudutnya itu ada pada sebuah circle, ada pada sebuah lingkaran, maka sisi miring adalah diameter dari lingkaran. Jadi sisi miringnya itu diameter dari lingkaran. Sebaliknya, jika salah satu sisi dari segitiga yang memang titik-titik sudutnya ada pada lingkaran atau inscribed triangle itu, maka adalah diameter gitu ya, maka triangle itu atau segitiga itu merupakan segitiga siku dan the angle opposite gitu. Jadi sudut yang di hadapan diameternya itu pasti adalah sudut siku gitu. Itu teorema 10.10. Kalau misalnya kita tuliskan dalam kalimat matematiknya begini, jika sudut B di sini sudut B adalah sudut siku-siku, jika dan hanya jika si AC-nya ini adalah diameter dari lingkaran. Jadi kita punya gambarnya, kita punya statement dalam matematikanya. Teorema 10.10 itu begitu. Kalau sudut B ini siku-siku, sudut B adalah sudut siku-siku jika dan hanya jika AC-nya itu adalah diameter dari lingkaran gitu. Jadi berlaku bolak-balik. Nah, sekarang kita lihat teorema 10.11. A quadrilateral, katanya segi empat, bisa merupakan segi empat yang titik-titik sudutnya inscribe gitu ya. Bisa merupakan segi empat yang inscribe jika dan hanya jika setiap sudut yang berhadapan itu suplementer, saling suplementer atau jumlahnya 180. Kita lihat deskripsinya di sini. DEFG ada di lingkaran. DEFG ada pada lingkaran. Kemudian jika dan hanya jika si sudut D dengan F kalau dijumlahkan 180 dan sudut besar sudut E dengan G kalau dijumlahkan 180. Jadi sudut yang berhadapannya kalau dijumlahkan saling suplementer atau 180. Nah, ini bisa digunakan untuk menyelesaikan contoh 5. Kita diminta mencari nilai 2x ini. Ini ABC merupakan segitiga yang inscribe. Titik-titik sudutnya ada pada lingkaran dan diameternya gitu merupakan salah satu sisi segitiga tersebut. Berarti ini pasti segitiga siku. Kata teorema 10.10, kalau misal dia diameternya sisi segitiganya merupakan diameter, maka sudut di hadapan diameter ini adalah sudut siku-siku. Berarti 2x ini akan sama dengan 90 derajat. Jadi x-nya kita bisa dapat 45. Kemudian yang B. Yang B berarti pakai yang 10.11. Poligon ini DF titik-titik sudutnya ada pada lingkaran. Berarti berlaku yang 10-11. Sudut-sudut yang saling berhadapannya saling suplementer. Berarti jumlahnya 180. Artinya apa? Kalau Y ditambahkan dengan 120, ini ya, akan sama dengan 180. Dan kalau Z ditambahkan dengan 180 juga akan sama dengan 180. Sehingga kita punya nilai Y-nya adalah 60, nilai Z-nya adalah 100. Oke, part ini sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih.